Karena dari hulu sampai dengan hilirnya itu semua kerusakan itu terjadi akibat ulah manusia. Yang paling berat adalah jika terjadi hujan, karena ada kiriman air ya, artinya memang banjir kondisinya. Kemudian yang datang itu bukan hanya air, tapi sampah. Nah, tahukah sahabat bahwa kota Jakarta dialiri banyak sekali sungai dan salah satunya adalah Sungai Ciliwung. Nah, sungai yang memiliki hulu di kawasan Puncak dan muara di Jakarta ini dulunya memiliki manfaat banyak sekali untuk kota Jakarta. Panjang Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir ternyata mencapai 120 km loh sahabat. Wah, panjang sekali ya. Namun sayangnya di setiap bagian sungainya masih kerap ditemukan berbagai permasalahan lingkungan. Dari mulai pencemaran air, sampah, bahkan masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran hingga badan Sungai Ciliwung. Namun di tengah berbagai permasalahan tersebut, masih ada masyarakat yang peduli pada kelestarian Sungai Ciliwung. Masyarakat yang tergabung dalam komunitas masyarakat pecinta Ciliwung atau dikenal dengan nama Mat Peci adalah salah satu komunitas yang berkomitmen untuk memberikan perhatiannya terhadap Sungai Ciliwung. Halo, selamat pagi Pak Usman. Pagi. Wah, Ya. ini lagi ada kegiatan apa nih Pak? Ya, kita lagi Ramai bersih-bersih kayaknya ya. Lagi ramai dengan teman-teman mahasiswa dari UPN. Iya. Nah, kita memang setelah kondisi kemarin siaga 1 ya banjir di sini. Setelah kita rapikan nih kan kotor lagi ya, kita rapikan lagi, Tapi bersihkan. teman-teman ini mungkin membantu Mat Peci nih bekerja sama ini memang kalau kondisinya lagi banjir, lagi siaga 1 atau memang rutinitas Pak mereka? Rutin ya? Jadi kita punya kegiatan weekend. Jadi ada kegiatan weekend biasa kita lakukan Sabtu dan Minggu, mereka ikut. Oh ya. Dan kita rencanakan nanti ada MOU dengan mereka. Jadi setiap ada kegiatan mereka akan membantu menjadi ya. relawan kita gitu. Wow, ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dari Mat Peci-nya sendiri kenapa sih Pak memilih Sungai Ciliwung nih Pak untuk menjadi bagian konservasi dari Mat Peci? Kan di Jakarta banyak nih Pak sungai-sungai yang lainnya yang kita tahu juga kondisinya cukup memprihatinkan seperti itu. Ya betul. Memang di Jakarta ada 13 sungai ya yang mengalir dari hulu ke Jakarta, ke hilir Jakarta. Cuman memang Ciliwung ini kan menjadi ikon, ya ikon kota Jakarta. Kemudian Ciliwung ini menjadi pusat perhatian karena memang tingkat pencemaran, kemudian polusi sampahnya juga banyak ya. Sehingga memang menjadi perhatian, bahkan sekarang lagi digenjot untuk program normalisasi. Untuk program normalisasi dalam di Ciliwung rangka sendiri ya Pak ya? mengurangi banjir. Nah, karena banyak informasi tentang Ciliwung, maka ya dan kita juga adalah masyarakat yang ada di sepanjang Ciliwung, ya sudah pantasnya ya kita bersihkan, tapi juga kita bisa membantu ke tempat-tempat lain yang memang misalnya ada kegiatan di sungai yang lain. Nama Mat Peci sendiri terinspirasi dari seniman Betawi sahabat. Dan pada pertama kali berdiri, anggota Mat Peci kebetulan memang warga Betawi semuanya. Ini kalau untuk waktu pengerjaannya gitu Pak, mungkin sudah berapa lama sih Pak Mat Peci ini turun untuk mengkonservasi langsung Sungai Ciliwung ini Pak menjadi bisa lebih baik seperti ini? Awalnya kita punya grup ya, kelompok semacam kelompok tani, tapi tani lingkungan. Awalnya sih seperti itu di 2006. Yeah. Nah kemudian kita melihat Ciliwung ini kan kita awalnya menanami daerah-daerah yang gersang atau daerah lingkungan sekitar, belum ke sungai belum.
pada saat itu kita lihat Ciliwung kondisinya memprihatinkan ya. Nah, akhirnya kita tergerak menanam di Ciliwung juga dari 2006. Nah, kemudian setelah mengalami perjalanan sampai dengan 2009, Ciliwung bukan makin baik, tapi makin parah, sampah. Kalau boleh tahu nih Pak, saat pertama kali Pak Usman melihat Ciliwung dalam kondisi memprihatinkan, itu memprihatinkannya seperti apa sih Pak memang kalau boleh digambarkan sampah sedikit? berserakan bukan di sungainya saja, tapi di pinggir. Di daerah aliran sungainya, di sempadannya, itu banyak sampah. Orang melihat mungkin karena tidak terawat ya. Saat ini, Matpeci memiliki 15 titik lokasi yang digunakan sebagai posko Matpeci yang melintasi 7 kecamatan sahabat. Umumnya, titik fokus Matpeci berada di kawasan Ciliwung bagian tengah menuju hilir yang berada di kawasan Jakarta. Namun Matpeci juga memiliki satu posko yang lokasinya berada di luar Jakarta, tepatnya di Kota Depok. Lokasi yang saya singgahi ini merupakan posko Matpeci yang berada di kawasan Haji Sibi, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sahabat. Di sini suasananya masih sangat asri. Nah, sahabat, sebelum melakukan kegiatan susur Sungai Ciliwung ini nih, saya sedang melakukan kegiatan bersih-bersih daerah aliran sungai bersama teman-teman Matpeci dan juga mahasiswa sahabat. Nah, ini membersihkan daerah aliran sungai tujuannya agar daerah aliran sungai ini bersih dan terhindar dari bencana banjir. Wah, sampah-sampah yang kami kumpulkan ini bukan sampah yang berasal dari warga sekitar. Namun sampah-sampah ini terbawa saat Sungai Ciliwung meluap beberapa waktu yang lalu. Belum lama kami mengumpulkan sampah, namun hasilnya sudah menggunung nih sahabat. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, sebenarnya untuk sejarah Ciliwungnya sendiri seperti apa sih Pak? Iya, Ciliwung ini kan sebetulnya menurut sejarahnya kan memang dia terjadi dari termasuk Sungai Purba ya. Iya. Sungai-sungai yang memang Sungai Purba terjadi itu seperti secara apa, alam mungkin? ya, secara alami gitu. Terjadi secara alami. Secara alami. Nah, kemudian mungkin beberapa ratus tahun kemudian banyaknya manusia yang memanfaatkan sehingga terjadi beberapa perubahan kan. Oke, jadi memang kondisi Ciliwung saat dulu nih Pak, saat zaman dulu sama sekarang aja ini udah berubah banget ya Pak ya? Berubah. Perubahannya itu ada di mana Pak? Mungkin ada di kondisi alamnya, bahkan di sungainya sendiri mungkin mengalami sedimentasi seperti itu. Ya, jadi memang perubahannya banyak diakibatkan ada beberapa hal ya. Misalnya kejadian alam sendiri karena pengaruh alam ya. Kemudian juga pengaruh ulah manusia. Tapi yang paling dominan saya melihat ulah manusia. Ulah manusia ya Pak? Betul. Karena dari hulu sampai dengan hilirnya itu semua kerusakan itu terjadi akibat ulah manusia. Iya. Untuk menjaga kelestarian Ciliwung, sebaiknya badan sungai dengan sepadan memiliki jarak sekitar 20 hingga 30 meter. Nah, jadi saat air sungai meluap, tidak mengganggu pemukiman maupun aktivitas warga. Selain itu, ekosistem sekitar sungai juga tetap terjaga. Menurut Pak Usman, saat ini rata-rata lebar badan sungai Ciliwung antara 30 hingga 50 meter sahabat. Bahkan saat ini bagian sungai Ciliwung ada yang hanya memiliki lebar di bawah 30 meter. Penyempitan ini terjadi karena adanya proses alami sedimentasi dan ulah manusia yang membuka lahan untuk membangun hunian. Kalau untuk kedalaman sungainya Pak, itu masih ada terpengaruh karena sedimentasi nggak sih? Jadi mendangkal, jadi... Ada. Atau mungkin karena banjir nih Pak, itu faktor sedimentasi juga berpengaruh nggak sih Pak? Karena adanya pendangkalan, jadi banjir seperti itu. Jadi memang proses sedimentasi itu ada juga beberapa jenis sedimentasi yang terjadi ya. Satu, sedimentasi karena sampah ya. Itu kita nggak bisa pungkiri karena memang sampah yang terkirim pada saat banjir seperti ini luar biasa. Tadi kita baru bersihkan belum setengah jam aja udah satu cukup truk menggunung itu. ya Pak. Nah itu sedimentasi yang memang terjadi karena faktor manusia. Sampah dengan sedimentasi sampah. Kemudian sampah bercampur juga nanti dengan sedimentasi pasir atau lumpur kan. Nah itu kalau udah menyatu dia akan membentuk daratan di tengah sungai. Inilah yang menjadi dangkal. Itu juga yang jadi bikin penyempitan juga ya Pak ya? Betul, dan bikin penyempitan. Harusnya masuknya sekian kubik jadi berkurang. Betul, tapi memang ada beberapa tempat yang memang ada palung.
Kalau orang bilang di Ciliwung ini namanya kedung. Kedung. Kedung itu kayak palung gitu kan. Setelah membersihkan kawasan sepadan Sungai Ciliwung, saya diajak Pak Usman untuk menyusur Sungai Ciliwung dari kawasan hulu nih sahabat. Jadi penasaran nih seperti apa ya? Nah sahabat, sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan susur sungai dengan teman-teman dari Mat Peci. Nanti kegiatan susur sungai kita ini akan menempuh perjalanan sekitar 1,5 kilometer ke depan nih sahabat. Nah sekarang lagi siap-siap, lagi di pompa dulu nih kapalnya biar nanti perjalanan kita lancar sampai ke pos Mat Peci selanjutnya. Wah, menyenangkan sekali sahabat, bisa menyusuri Sungai Ciliwung bersama teman-teman Mat Peci. Oke, nah sahabat, ini kita sudah memulai penyusuran Sungai Ciliwung nih sahabat, dan saat ini bisa dilihat Ciliwung ini kondisinya sedang banjir nih sahabat. Jadi airnya cukup deras dan kita ini bersama dengan 3 pendayung, jadi nanti mungkin bisa segera sampai di pos selanjutnya. Dan bisa dilihat sahabat di sini di pinggir-pinggir sungai ini cukup banyak sampah sampai tinggi, sampai di atas pohon. Nah itu adalah menandakan bahwa saat banjir air bisa sampai setinggi itu sahabat. Wow, dahsyat ya. Saat penyusuran sungai, Pak Usman bercerita mengenai kondisi awal Sungai Ciliwung saat teman-teman Mat Peci baru memulai konservasi nih sahabat. Saat itu kondisi Sungai Ciliwung sangat memprihatinkan. Di bantaran sungai banyak sekali sampah yang dibuang oleh masyarakat. Bukan waktu yang sebentar, sampai akhirnya teman-teman Mat Peci bisa membuat Sungai Ciliwung berbenah diri. Nah sahabat, ini kita sudah selesai nih melakukan kegiatan penyusuran sungai, dan saat ini sudah sampai di posko kedua dari Mat Peci. Kita masih bisa melihat suasana yang cukup asri nih sahabat di posko 2 ini, dan kita mau istirahat dulu, setelah itu kita melanjutkan penjelajahan kita di sekitar Ciliwung. Yuk. Wah, tidak terasa perjalanan 1,5 kilometer kami sudah selesai. Cuaca yang mendung dan air sungai yang meluap membuat kami harus segera menepi. Nah sahabat, ini setelah sampai di posko kedua Mat Peci nih sahabat, langsung turun hujan cukup deras. Jadi kita harus berteduh dulu. Setelah hujannya agak reda sedikit, baru kita melanjutkan aktivitas kita di sini ya. Namun hingga sore, hujan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan belum juga reda nih sahabat. Air hujan yang turun mungkin ingin ikut meramaikan kawasan Ciliwung hari itu. Wah, ini nih sahabat, ini adalah salah satu bagian Ciliwung yang sudah dinormalisasi. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan Kampung Melayu, tepatnya di bagian Ciliwung yang berada di tengah untuk menuju ke hilir sahabat. Di sini suasananya memang berbeda sekali dengan suasana Ciliwung yang berada di kawasan Lenteng Agung kemarin yang kita datangi. Di sini sudah cukup banyak sekali beton di sisi kanan kiri dari Sungai Ciliwung dan suasananya sudah panas sekali. Ya, setelah kemarin kita melihat kawasan Sungai Ciliwung kawasan hulu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini saya kembali diajak Pak Usman untuk menelusuri kawasan Sungai Ciliwung yang berada di kawasan tengah. Di sini suasana memang sudah sangat berbeda sahabat dengan kawasan Ciliwung yang sebelumnya. Menurut teman-teman Mat Peci, tahun ini banjir di kawasan Ciliwung Tengah bagian Kampung Melayu memang sedikit berkurang dengan adanya normalisasi ini sahabat. Namun mereka menyayangkan beton yang menempati sisi sungai dapat mengganggu ekosistem fauna, bahkan flora air yang dulunya memang khas berada di kawasan tersebut. Nah Pak Usman, ini kan Ciliwung juga nih terkenal suka banjir nih Pak. Nah, dan biasanya banjirnya itu kadang suka banyak sampah dan bilangnya nih dapat kiriman nih dari Bogor gitu kan. Nah itu mensiasatinya gimana sih Pak untuk mungkin teman-teman Mat Peci agar yang di kawasan tengah juga bisa terbebas nih dari sampah dan bisa menghindarkan banjir gitu Pak. Apalagi kan kondisinya nih ada di tengah-tengah kota seperti itu. Gimana sih Pak? Ya memang
Sebetulnya untuk si Ciliwung sendiri dalam kondisi normal ya, tidak dalam kondisi banjir, sampahnya bisa kita atasi lah di mulai dari hulunya Jakarta sampai dengan hilir, agak ke hilir ya. Tapi memang yang paling berat adalah jika terjadi hujan, karena ada kiriman air ya, artinya memang banjir kondisinya. Kemudian yang datang itu bukan hanya air, tapi sampah. Nah, cara menyiasati, kita memang ada beberapa pos ya di beberapa titik, sehingga sedapat mungkin sampah-sampah itu kita jaring, sedapat mungkin kita pinggirkan. Ini bisa kita lihat juga ya Pak ya? Nah, Di belakang ini ya, cukup banyak sekali sampah ini sahabat, bisa ya betul. dilihat juga nih sambil kita menyusuri sungai Ciliwung di kawasan tengah ini. Ini kita bisa melihat banyak sekali sampah yang ada di kanan kiri dari sungai Ciliwung ini, dan cukup banyak rumah warga juga ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk Mat Peci sendiri ini ikut mensosialisasikan kepada masyarakat nggak sih Pak mengenai masyarakat yang tinggal mungkin di pinggiran sungai Ciliwung ini, itu diberikan sosialisasi nggak sih untuk? Ya, kita ada beberapa kegiatan. Memang di antara kegiatan kita adalah solusi sampah ya. Nah, bagaimana sampah ini bisa kita reduksi, paling tidak kita minimalisir ya. Nah, termasuk kita memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya jangan sampai sampah mereka langsung buang ke sungai. Tapi bagaimana kalau bisa mulai dari rumah sudah kondisikan ya, seperti sudah dipilah dan tidak langsung dibuang. Itu sebetulnya udah kita jalankan, termasuk patroli ya. Nah, ini karena memang di sini lagi ada pekerjaan proyek normalisasi, banyak yang belum selesai, sehingga sampahnya nyangkut di beberapa tonggak-tonggak yang tadi kita lihat. Betul. Memang Dan itu ini cukup memprihatinkan kondisinya ya Pak ya. Kondisinya seperti itu. Ini kita ada di kawasan apa nih Pak? Nah, ini kita di kawasan Bukit Duri. Sebelah kanan kita Bukit Duri, sebelah timurnya Kampung Pulo. Menurut Pak Usman, permasalahan lingkungan di Sungai Ciliwung tidak hanya masalah sampah saja, sahabat. Pencemaran air juga menjadi isu yang cukup diperhatikan teman-teman Mat Peci. Contohnya saja di kawasan Bukit Duri dan Kampung Pulo. Masih banyak sekali rumah warga yang berada di badan sungai. Selain itu, mereka membuat saluran pembuangan air langsung ke sungai. Ya, tidak hanya masyarakat saja yang harus mengubah kebiasaan ini. Pemerintah Jakarta sepertinya juga harus segera ikut membantu untuk membenahi Sungai Ciliwung, sahabat. Nah, Pak Usman, mungkin selain melakukan bersih-bersih sungai, bersih-bersih badan sungainya nih tentu, Mat Peci sendiri concern nggak sih Pak sama pengkonservasian di daerah aliran sungainya atau di sepadan sungainya seperti itu? Iya, kita memang sedapat mungkin kita upayakan ruang terbuka hijaunya tidak hilang ya. Meskipun kawasan Ciliwung udah sebagian besar di beton. Sejak 2006 sebetulnya kita udah nanam di area pinggir sungai. Bahkan kita sampai dengan sekarang kita sudah banyak menanam sampai dengan hulunya Jakarta, dan ada satu juga di Depok kita juga udah coba mengkonservasi. Cuma memang direboisasi ya. Cuma memang yang di Jakarta sendiri karena ada kegiatan normalisasi, jadi pohon yang udah kita tanam selama bertahun-tahun juga ikut habis ya, ikut ditebang ya. Karena akibat kegiatan normalisasi. Tapi kami terus terang setelah normalisasi selesai kami akan tagih kembali ruang terbuka hijau yang dulu pernah kita kelola. Pernah ada gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi kita kembalikan. Untuk sampai saat ini gitu, kira-kira sudah berapa banyak sih tanaman yang ditanam gitu, atau mungkin kira-kira masih ingat nggak sih Pak berapa bibit pohon yang sudah berhasil ditanam oleh teman-teman komunitas Mat Peci sendiri? Kalau yang dari kita sendiri ya jumlahnya mungkin ribuan ya, karena kita juga pernah juga memelihara bibit pohon sampai 35.000 pohon. Sampai 35.000. Dari berbagai jenis pohon, termasuk tanaman langka khas Jakarta ya, artinya tanaman endemik Jakarta. Tidak hanya menjadi lahan hijau, ternyata pepohonan yang berada di pinggir sungai memiliki manfaat yang cukup banyak loh, sahabat. Mulai dari pencegah abrasi tanah, hingga menjadi lokasi rumah bagi fauna-fauna khas Sungai Ciliwung seperti ikan, burung, bahkan biawak. Tentunya untuk menjaga lingkungan juga ya Pak ya? Betul. Termasuk dengan adanya pohon-pohon itu juga dia melindungi satwa yang biasa mampir ke sini ya. Seperti biawak, ya burung-burung juga sebenarnya masih banyak gitu. Masih banyak ya Pak? Masih banyak. Kalau dulu nih Pak, kalau dulu itu di kawasan Ciliwung terlihat apa aja sih Pak memang untuk
flora untuk faunanya sendiri? Kalau faunanya ya dari mulai linsang ya, biawak gitu, ikan-ikan yang ada di habitat Ciliwung ini cukup banyak gitu. Bahkan dulu masih kita kecil itu kita ngambil udang aja di pinggir-pinggir kali banyak. Ya, sekarang nggak ada karena dulu kan pinggirnya masih tanaman ya, rumput, tanaman, bambu dan lain-lain. Sekarang kan sampah. Terbayang betapa kayanya ekosistem Sungai Ciliwung jika sungai ini terjaga dengan baik. Oke, nah Pak Usman mungkin sejak kapan sih Pak gitu Pak Usman sadar, wah kayaknya dulu nih yang fauna ini masih ada nih, kok sekarang nggak ada ya? Itu semenjak kapan Pak merasa kehilangan seperti itu? Ya itu area kira-kira di era 90-an ya, 90-an yang sudah mulai pencemaran sampai dengan 2000 ya, dan 2000. Jadi saya lihat orang-orang makin tidak peduli kan dengan sampah. Bahkan tanaman-tanaman yang kita udah tanam di awal itu kan banyak terganggu oleh sampah, dan banyak yang mati juga karena terjadi penumpukan sampah di situ gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Sampai juga habitat-habitat yang tadinya ada makin berkurang. Karena memang sebenarnya yang dulu ada gitu Pak, mungkin tanamannya sendiri. Itu tanaman apa saja sih Pak? Memang yang mungkin saat ini sudah hilang ya, sudah punah gitu Pak. Macam-macam ya. Memang secara tidak sadar, kebiasaan abai terhadap lingkungan bisa berdampak buruk untuk banyak hal, sahabat. Mulai dari rusaknya lingkungan, bahkan sampai punahnya biota sungai maupun tanaman hijau. Sayang sekali ya. Saat ini satwa yang masih ada memang apa aja Pak? Kalau sekarang yang paling ada sebetulnya kayak kemarin di hulu ya, kita lihat di hulu Jakarta kemarin kan itu masih banyak ikan-ikan asli Ciliwung masih ada. Yang tadinya memang tidak ada tetap kembali. Kenapa? Karena sungai sudah bersih, sampahnya udah nggak ada, sehingga muncul ikan-ikan endemi Ciliwung. Ada beberapa jenis ya. Nah kalau yang di sini kan belum banyak ya, paling hanya mujair gitu kan, hanya beberapa lele ya. Tapi ikan aslinya belum muncul kembali karena memang masih kotor gitu. Saya yakin itu. Tapi kalau udah bersih saya yakin kembali seperti yang di hulu. Sebenarnya untuk mengembalikan semua ini gitu Pak, yang paling utama yang harus dibersihkan itu sebenarnya apa sih Pak dari kawasan Ciliwung ini? Sampah ya Pak? Sampah dan limbah domestik ya, yang utama. Karena limbah industri saya lihat sudah mulai berkurang. Dari pengalaman kasat mata yang kita lihat, memang kita belum bisa mengukur ya. Tapi yang udah bisa kita lihat dengan kasat mata itu limbah yang dari industri sudah berkurang. Tinggal limbah domestik dan limbah industri kecil. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menanam pepohonan di sekitar kawasan Ciliwung Tengah bagian Kampung Melayu nih sahabat. Wah, kesempatan yang baik untuk membuat Ciliwung kembali hijau. Nah sahabat, tadi saya sedang melakukan kegiatan tanam pohon nih sahabat di kawasan Sungai Ciliwung yang telah dinormalisasi. Nah ini saya dan teman-teman Matpeci menanam tanaman jambu mete atau mungkin dikenal dengan nama lokal ini jambu monyet sahabat. Nah memang tanaman buah ini sengaja ditanam di sini untuk sarana penghijauan dan juga saat pohonnya ini sudah besar nih bisa berbuah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sahabat. Nah ini sudah tertanam, semoga tanaman ini bisa segera besar dan menjadi hijau dan menghijaukan sekitar Ciliwung sahabat. Tanam pohon, selamatkan sungai. Salam sahabat.